sunnah beliau juga diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Hilyatul Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada Al-Faslus Sadisu, fasal yang ke-6 ya. Betul ibu-ibu? Hah? Betul atau salah? Kita selesai membahas dari fasal pertama ya. Pasal pertama kita bahas adabut talibil ilmi fi nafsi, adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Pasal yang kedua kita bahas kaifiyatut talibi wat talaqqi, bagaimana tata cara menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Yang ketiga, pasal ketiga kita pelajari adabut talibi ma'a syaikhihi, adab penuntut ilmu kepada gurunya. Al-Faslu Rabi', fasal yang keempat kita mempelajari adabuz zumalah, adab bersahabat, berteman atau mengambil seseorang menjadi teman. Fasal yang kelima yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, adabut talibi fi hayatihi al-ilmiyah, adab penuntut ilmu terhadap kehidupan ilmiahnya. Maka hari ini kita akan membahas Al-Faslus Sadisu, fasal yang ke-6, At-Tahalli bil Amal, berhias dengan amal. Qala Syekhul Muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min alamatil ilmin nafi'i tasa'al ma'a nafsika an hazzika min alamatil ilmin nafi'. Kata beliau, tanyakan kepada dirimu sejauh mana engkau memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat seperti berikut ini. Maka kita evaluasi ibu-ibu, apakah tanda-tanda yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ini ada dalam diri kita atau tidak. Karena kalau itu ada, berarti ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka beliau menyebutkan min alamatil ilmin nafi'i wahia, di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah yang pertama, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang dia miliki. Subhanallah, ternyata tanda ilmu yang bermanfaat pertama adalah kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang kedua, karahiyatut tazkiyati wal madhi wat takabburi 'alal khalqi. Tanda ilmu yang bermanfaat kedua, kata beliau, tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, dan tidak takabur terhadap makhluk yang lain. Subhanallah. Padahal semua manusia punya tabiat suka dipuji, ya kan ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang nggak suka dipuji di sini? Nggak ada, karena semua manusia itu tabiatnya suka dipuji. Tapi orang yang sudah mendapatkan ilmu yang benar, ilmu agama yang benar sesuai pemahaman para sahabat, maka dia justru tidak suka disanjung dan dipuji. Ibu-ibu mungkin pernah baca satu kitab yang bagus, judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita dibandingkan akhlak para ulama salaf terdahulu. Ada yang pernah baca ibu-ibu?
Aina nahnu min akhlaqis salaf, kayaknya sudah diterjemahkan juga. Di mana kita dibandingkan akhlak para ulama terdahulu. Di situ disebutkan di antara akhlaknya para ulama salaf terdahulu ternyata karahiyatus syuhrah, mereka benci dengan popularitas. Mereka tidak suka disanjung. Mereka justru tidak suka dipuji. Makanya mereka senantiasa menyembunyikan amal-amal soleh yang mereka lakukan kalau memang amal itu bisa disembunyikan. Beda kalau amal itu berkaitan dengan syiar-syiar Islam yang memang kita nggak bisa sembunyikan itu. Tapi lihat, saking mereka tidak sukanya akan dipuji, tidak sukanya disanjung, dan mereka benci kepada popularitas, maka mereka senantiasa menyembunyikan amal soleh yang mereka lakukan kalau memang amal itu bisa disembunyikan. Maka ini yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat, tidak suka kepada pujian, tidak suka kepada sanjungan, dan tidak takabur kepada makhluk yang lain. Apa artinya takabur, Ibu? Rasulullah SAW menyebutkan makna sombong itu apa? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu makna sombong. Kata Rasulullah dalam hadis beliau, sombong itu, takabur itu adalah seseorang menolak kebenaran padahal itu datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tolak. Maka itu termasuk dari kategori takabur. Atau yang kedua, wa ghamtun nas, dia meremehkan manusia yang lain. Maka ini makna takabur yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat kata beliau, takatsuru tawadu'ika kullama zadatta ilman. Semakin tawadu, semakin seseorang merendahkan hatinya, ya. Bukan merendahkan diri, karena kita merendahkan diri hanya kepada Allah saja. Adapun yang dimaksud tawadu, merendahkan hati kita di hadapan orang lain setiap kali ilmu kita bertambah. Makanya di antara kisah para ulama salaf terdahulu, mereka kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua di kalangan mereka, mereka selalu berkata dalam hatinya, orang ini umurnya lebih tua dari saya. Maka berarti amalnya juga jauh lebih banyak dari saya. Ya. Sebaliknya, kalau mereka berjumpa dengan orang yang usianya lebih muda, maka mereka berkata dalam hatinya, orang ini usianya lebih muda dari saya. Maka berarti lebih sedikit dosanya dari saya. Maka lihat, seseorang semakin bertambah ilmunya, maka dia juga semakin bertambah rasa tawaduknya, ya, rasa rendah hatinya, terlebih lagi di hadapan sesama penuntut ilmu. Jadi sesama penuntut ilmu itu bukan malah makin sombong-sombongan gitu ya dengan ilmu yang dimiliki, tapi justru semakin tawadhu, semakin rendah hati di hadapan para penuntut ilmu. Ya, kalau dulu karena kecil sering dinasehati, jadilah seperti apa Ibu? Padi, semakin berisi semakin berundur. Ya, karena biasanya ya, seseorang yang justru dia menyombongkan dirinya dengan ilmunya, biasanya justru ilmunya tersebut masih terbatas. Ya. Kemudian yang keempat, al-harbu min hubbit tara'usi wa syuhrati wa dunya.
Tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah menjauhi ambisi kekuasaan, popularitas, dan kepentingan dunia. Ini di antara tanda ilmu yang bermanfaat. Seseorang kalau semakin dia mempelajari ilmu agama, dia justru tidak ingin berkuasa karena dia tahu berat pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Ya, kita ngurusin, ya, atau bukan ibu-ibu ya, para suami saja, ya, yang dia mengurusi istri dan anak-anaknya itu kan sudah berat pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Apalagi dia berkuasa dan dia mengurusi urusan banyak masyarakat yang nanti dia akan ditanya itu sama Allah tentang pertanggungjawabannya, apakah dia berbuat adil atau sebaliknya dia berbuat zalim. Ya, maka semakin seseorang bertambah ilmu agamanya, dia justru tidak ingin berkuasa karena semakin berat pertanggungjawabannya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah menangis dalam keadaan sendiri, kemudian beliau berkata, "Lau mata al-ghanamu fi jaffit turab." Kalau seandainya ada seekor kambing yang mati di pinggir sungai Efrat, maka aku takut Allah nanti akan bertanya kepada Umar, karena Umar menjadi khalifah dan menyebabkan kambing itu jatuh terpleset sehingga jatuh ke dalam sungai. Subhanallah. Hewan saja dipikirkan oleh Khalifah Umar, Ibu. Ya, hewan saja dipikirkan. Maka bagaimana dengan manusia yang hidup di zaman beliau? Ya, pasti jauh beliau lebih memikirkannya. Kemudian yang keenam, yang kelima, hajru da'wal ilmi, menghindari diri dia mengklaim dirinya sebagai orang yang berilmu. Ya, jadi walaupun ibu-ibu nanti sudah khatam kitab usul salasah gitu ya, sudah khatam kitab hilyah thalibil ilm, ya, nggak perlu dibanggakan di hadapan orang banyak. Saya nih sudah khatam usul salasah, ya, saya nih sudah khatam hilyah thalibil ilm, ya, jangan macam-macam sama saya gitu ya. Maka nggak perlu, ya, karena seolah-olah dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah orang yang sudah banyak ilmunya, ya, walaupun itu dia lakukan dengan menulis status, Bu. Nggak usah nanti ya, kalau sudah khatam ditulis status, alhamdulillah khatam kitab hilyah thalibil ilm, ya, itu kan mengharapkan komen nantinya gitu ya. Akhirnya ada yang WA, ada yang ngechat, ih, subhanallah ya, Umi sudah hatam ya, gitu ya. Maka bukan itu yang kita cari kan? Kita cari ilmu ini dalam rangka untuk mengamalkannya, bukan sekedar kita menghatamkannya saja, tapi sudah sejauh mana ilmu yang kita dapatkan ini betul-betul kita amalkan, kan itu tujuannya. Makanya ada perkataan yang sangat bagus dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau berkata, saya tulis, Bu, ya. Kana rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas an yura dzalika fi takhashshu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang wafat tahun 120 Hijriah. Berhias dengan aman.
Kata Imam Hasan al-Basri, bahasa aja Ibu ya, daripada khatam terus dulu. Kata beliau, kana rajulu rajul di sini termasuk perempuan juga itu, ya. Baik dia laki-laki maupun perempuan, idza talabat ilmu, lam yalbas an yura dzalika fi takhasyuhi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi, wa salatihi wa zuhdihi. Ini coba evaluasi itu perkataan Imam Hasan al-Basri ini, kata beliau, sesungguhnya seseorang kalau dia sudah menuntut ilmu agama, ya, ini baik laki-laki maupun perempuan, dia sudah menuntut ilmu agama, lam yalbas, tidak lama setelah itu, setelah dia sudah dapat ilmu agama itu, an yudzalika fi takhasyuhi, ada pengaruh perubahan dalam dirinya. Ya. Perubahannya berupa apa? Dia semakin khusyuk sholatnya, dia semakin baik lisannya, dia semakin baik tangannya, ini selalu mudah dermawan, mudah membantu orang, ya. Washolatihi, dan sholatnya betul-betul semakin maksimal menghadirkan ihsan setelah kita bahas, ya. Wazuhdihi, dan dia semakin bertambah kezuhudannya. Zuhud artinya meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, jadi ilmu agama itu setelah dia dipelajari, ada perubahan dalam diri orang yang mempelajarinya itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ternyata dia sudah lama menuntut ilmu agama, tidak ada perubahan, ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan ilmunya nggak bermanfaat untuk dirinya saja sudah nggak bermanfaat, apalagi untuk orang lain. Ya, makanya kata beliau, seseorang kalau dia telah menuntut ilmu agama, tidak lama setelah itu, kata beliau, akan terlihat perubahan dalam dirinya. Apakah kehusyukannya, lisannya, tangannya, sholatnya, kezuhudannya. Ya, ini berarti ilmu agama itu harusnya memberi pengaruh. Gitu. Ya, makanya kita evaluasi pada diri kita, sudahkah ilmu agama yang kita pelajari membawa perubahan pada diri kita? Ya, ibu misalnya semakin hadir di kajian ilmu agama ini, semakin santun sama suaminya, ya. Suaminya belum bangun sudah disediain kopi, gitu ya. Sudah, wah, pokoknya dilayani dengan semaksimal mungkin, ya. Itu kan yang harusnya hadir, gitu ya.
Karena ilmu agama bukan sekedar kita hafal, bukan sekedar kita pahami, tapi bagaimana buahnya itu amal. Ya, buahnya itu praktek langsung di dalam kehidupan kita sehari. Dan inilah ilmu yang bermanfaat, kata Hasan al-Basri. Tidak lama setelah dia menuntut ilmu agama, terlihat itu perubahan dari dirinya. Ya, lisannya semakin santun, semakin baik, ya. Dia akan berhati-hati kalau berbicara, dia semakin hati-hati kalau menulis komentar. Kemudian juga tangannya dia gunakan untuk segala perkara yang baik. Sholatnya semakin khusyuk, ya. Sholatnya semakin menghadirkan ihsan mereka. Ya, dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Ketika bermuamalah pun dia selalu bersikap muraqabatullah. Dia tahu Allah selalu menyaksikan. Maka penuntut ilmu dia akan mengalami perubahan setelah dia belajar ilmu agama. Ya, ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik. Ini menjadi evaluasi ya. Kita melihat pada diri-diri kita saja, nggak perlu melihat diri orang lain, karena yang kita sibukkan adalah melihat diri kita masing-masing. Maka kita lihat apakah perubahan telah ada pada diri kita setelah belajar ilmu agama ini. Kalau ternyata nggak ada perubahan pada diri kita, maka kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Karena kita khawatir ilmu yang kita pelajari ini tidak bermanfaat untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Ya, maka ini bahan evaluasi setelah kita belajar ilmu agama ini, apakah terdapat perubahan tadi dari sholat kita, dari cara bicara kita, ya, dari cara muamalah kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya. Kemudian tanda-tanda ilmu yang bermanfaat yang keenam ya. As-sadisu yang keenam. Isa'atuz zanni bin nafsi wa ihsanuhu bin nasi tanazzuhan anil wuqu'i bihim. Kata beliau, tanda ilmu yang bermanfaat yang keenam, berburuk sangka terhadap diri sendiri dan berbaik sangka kepada orang lain sebagai bentuk kehati-hatian dari menfitnah mereka atau kehati-hatian dari merasa jauh lebih baik daripada mereka. Ya. Maka yang dimaksud di sini berburuk sangka terhadap diri sendiri adalah kita selalu melihat aib-aib yang ada pada diri kita. Dan kita tidak disibukkan dengan aib-aib yang ada pada orang lain. Karena seseorang semakin dia sibuk mengurusi aib dan kekurangan dirinya sendiri, maka dia tidak sibuk dengan mengurusi aib dan kekurangan orang lain. Ya, tapi bukan berarti di sini kita tidak boleh ya mengingatkan orang yang dia menyimpang dari ajaran agama Islam ini. Kalau memang kita sudah punya ilmunya, ya kita tetap ingatkan orang tersebut. Tapi tidak dengan di depan umum gitu ya, tidak dengan mempermalukan dia, tapi sekedar kita mengingatkan ya, maka itu diperbolehkan. Ya, tapi tetap kita tidak merasa bahwa ketika kita mengingatkan ya ada yang menyimpang dari ajaran Islam ini kita merasa bahwa kita jauh lebih berilmu. Enggak, justru ilmu yang kita dapat itu kita amalkan dan kita ingatkan kepada orang yang dia menyimpang dari ajaran agama Islam tersebut. Ya. Ini adalah 6 tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi di sini yang pertama tadi mengamalkan ilmu ini. Ya. Kenapa kok ini jadi pembahasan para ulama di setiap kitab-kitab adab mereka? Karena mengamalkan ilmu adalah buah dari ilmu yang kita dapatkan. Dan
Allah Ta'ala banyak sekali di dalam Al-Quran menceritakan tentang dua manusia atau dua kelompok ya, kalangan Yahudi dan Nasrani yang mereka salah di dalam mengamalkan ajaran agama ini atau di dalam menerapkan ya apa yang mereka dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang kita diminta berlindung kepada Allah kan? Ketika kita minta kepada Allah 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berlindung kepada Allah, kita minta petunjuk jalan yang lurus. Jalan apa itu jalan yang lurus? Jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang jujur ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Apa karakternya orang Yahudi itu? Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ya. Dan kita pun berlindung dari waladdallin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka itu? Orang-orang Nasrani. Karena mereka bersemangat saja untuk beramal tapi tidak memiliki landasan ilmu. Nah, kita orang muslim, kaum muslimin dan muslimah, kita ketika memiliki ilmu kita amalkan, dan ketika kita beramal kita tahu landasan ilmunya. Makanya ini salah satu yang menjadikan agama Islam ini unggul daripada ajaran-ajaran agama yang lain. Allah sebutkan itu dalam surah At-Taubah ayat 33, kata Allah Ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kata Allah Ta'ala, huwallazi, dialah Allah, arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan al-huda dalam ayat ini maknanya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan ketika menafsirkan kalimat wa dinil haq, apa kata Ibnu Katsir? Al-amalus shalih. Maka ketika seseorang mendapatkan ilmu yang benar dan dia amalkan ilmu tersebut, liyudhhirahu 'alad dini kullih, ini yang menjadikan agama Islam ini akan unggul dari agama-agama yang lainnya. Jadi ternyata salah satu yang bisa menjadikan kaum muslimin kembali menguasai peradaban dunia ini dengan peradaban Islamnya, kalau kaum musliminnya menjadi orang yang mengamalkan ilmunya, dan di setiap mereka beramal, mereka berlandaskan dengan ilmu. Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya kita beramal. Ya. Jadi agama Islam ini nggak akan bisa mencapai kejayaan kalau kaum musliminnya tadi mereka punya ilmu nggak diamalkan, sebaliknya mereka beramal tanpa landasan ilmu. Ini nggak akan bisa Islam mencapai kejayaannya kalau kaum muslimin masih seperti ini. Ya, makanya itu yang ditakutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau sampai berkata, kana min ulama'ina shibhul yahud. Nanti akan muncul di kalangan orang-orang yang berilmu, mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu banyak tapi nggak diamalkan. Wa kana min ubadina shibhun nasara, dan nanti akan muncul orang-orang yang mereka begitu semangat dalam beramal, mereka rajin dalam beramal, tapi mereka tidak memiliki landasan ilmu. Ini yang disampaikan oleh tabi'un tabi'in, ya. Muncul orang-orang yang seperti ini di kalangan kaum muslimin
ini yang justru semakin menjadikan kaum muslimin mengalami kemunduran. Ketika orang yang berilmunya tidak mengamalkan ilmu, orang yang rajin beramalnya, dia amalnya tanpa landasan ilmu. Maka itulah kenapa para ulama adab akhlak yang mereka membawakan adab dan akhlak dalam kitab-kitab mereka selalu menyampaikan ini al-amal. Mereka berhias dengan yang namanya amal. Makanya ibu-ibu, kata kuncinya di sini, kata kuncinya dicatat dulu, di antara sebab kegagalan penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya tidak bermanfaat, yang menjadikan ilmunya tidak berkah ketika dia meninggalkan amal. Kata kuncinya ibu-ibu ya. Di antara sebab kegagalan penuntut ilmu agama yang menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki atau dia tinggalkan amal. Dia hanya sibuk mengoleksi ilmu-ilmunya saja. Dia hanya sibuk mengumpulkan ilmunya saja. Ya, dia hanya sibuk hadir di kajian, tapi ilmu yang dia dapatkan nggak membawa perubahan pada dirinya. Ilmu yang dia dapatkan nggak dia amalkan. Ya, ini yang menjadikan Allah cabut keberkahan ilmu dari orang tersebut. Ya. Allah cabut yang namanya ilmu yang bermanfaat dari orang tersebut. Ya. Dan kita harus ingat ibu-ibu, di antara perkara yang Allah akan tanya nanti pada hari kiamat adalah ilmu yang kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya dengan 4 perkara. An umrihi fi ma'afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'ala bih, ilmunya apakah dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fima abla, dan anggota tubuhnya untuk apa dia gunakan. Yang menjadi pembahasan kita tadi, ilmunya apakah dia amalkan akan Allah tanya pada hari kiamat nanti. Ya, ini juga yang disampaikan oleh beberapa ulama ketika mereka selalu mengingatkan para penuntut ilmu agama untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Di antaranya perkataan dari seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail ibnu Iyad. Beliau berkata, "La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa idza amila bihi kana aliman." Kata beliau, orang yang punya ilmu dia masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Tapi bila dia sudah mengamalkan ilmunya, baru dia disebut sebagai orang yang berilmu. Ya. Kita lihat bagaimana seseorang tuh belum dianggap berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya dulu. Tapi kalau dia nggak amalin itu, dia nggak disebut sebagai orang yang berilmu. Kapan dia disebut orang yang berilmu? Ketika dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya. Subhanallah, kita ada di zaman yang seperti itu saat ini. Ilmu hanya sebagai koleksi saja, ya. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya.
Kemudian juga Syekh Bakar bin Abi Zaid ya menyampaikan salah satu syair yang berkenaan dengan akhlak para ulama salaf terdahulu ya. Beliau mengutip ini perkataan Abdullah ibnu Mubarak. Wa qad kana Abdullah ibnu Mubarak idza dzukira akhlaqu man salafa yunshidu la tu'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idza masya kal muq'adi. Kata Abdullah ibnu Mubarak, beliau melantunkan syairnya, jangan sekali-kali engkau bandingkan kami dengan mereka. Tidaklah sama orang yang sehat jika berjalan seperti orang yang lumpuh. Ya, maknanya di sini, ya, kalau kita bandingkan para ulama salaf terdahulu, itu kan akhlaknya luar biasa. Kenapa kok mereka bisa dapatkan ilmu yang membawa perubahan kepada diri mereka? Itu karena ilmu yang mereka dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berikan keberkahan. Kenapa kok ilmu tersebut diberikan keberkahan dan bermanfaat untuk diri mereka? Karena mereka orang yang ketika dapat ilmu langsung mengamalkannya. Ibu-ibu masih ingat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, ya Ibu? Masih ingat nggak? Kayaknya saya pernah jelasin ini. Ummu Habibah kan meriwayatkan hadis man shalla tintai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu baitun fil jannah. Ummu Habibah siapa Ibu? Siapa? Istrinya Rasulullah yang pernah mengalami istihadah 7 tahun. Sudah belajar ya, yang Umdatul Ahkam itu babul haid. Belajar Umdatul Ahkam itu? Belum. Jadi Ummu Habibah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah kan bersabda, man shalla tintai asyrata rak'atan. Tintai itu maksudnya isnatai. Tintai 12 ya. Tintai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam. Bunya lahu baitun fil jannah. Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau Ibu lihat dalam Sahih Muslim ada tambahan lagi dari perkataan Ummu Habibah. Beliau menambahkan setelah ini kan sabda Rasulullah sampai sini. Siapa yang sholat 12 rakaat satu hari satu malam, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Sampai sini saja perkataan Rasulullah. Maknanya sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu. Siapa yang dia jaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam satu hari satu malam, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Kemudian Ummu Habibah berkata lagi, ya, kata Ummu Habibah,
Beliau berkata, wallahi, ya, demi Allah. Habibah berkata lagi, kata Ummu Habibah, ya, wallahi ma atrukuhunna mundu an samittuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Lihat ibu, kata Ummu Habibah, demi Allah, aku belum pernah tinggalkan 12 rakaat yang disampaikan Rasulullah itu dari semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Lihat ibu, mereka bersegera sekali dalam beramal. Ya, maaf tuhuhum, aku belum pernah tinggalkan itu dari semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah. Aku nggak pernah tinggalkan 12 rakaat satu hari satu malam. Ya, subhanallah, cepat sekali dalam beramal. Ya, ini menunjukkan bagaimana para sahabat, para sahabiyah, mereka selalu bersegera di dalam beramal. Ya, ini yang menjadikan ilmu mereka bermanfaat. Ya, ilmu mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ya, baik. Ini berkenaan dengan berhias dengan ilmu, yaitu beramal atau mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, tadi kan di 44 ya, tanda ilmu yang bermanfaat. Di 45-nya disebutkan zakatul ilmi, zakatnya ilmu. Kata Syekh Bakar bin Zaid, addi zakatal ilma, addi zakatal mal, sadi'an bil haq, ammaran bil ma'ruf, nahaan anil munkar. Kata beliau, tunaikanlah zakat ilmu, ya, ini salah kayaknya, bukan zakat mal, zakatal ilm. Tunaikanlah zakat ilmu. Seperti apa zakat ilmu itu? Ternyata zakat ilmu itu ammarun bil ma'ruf, berbicara tentang kebaikan dan kebenaran, yaitu mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang dari berbuat kemunkaran. Muwazanan bainal masalih wal mudar, menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan. Nasyiran lil ilmi, menyebarkan ilmu. Wa hubbun naf'i wa badlil jahi, mencintai kemanfaatan dan mengorbankan pangkat dan kedudukan. Kemudian wasyafa'atul hasanati lil muslimin fi nawaibil haqqi wal ma'ruf, menjadi pembela yang baik bagi umat Islam di dalam menetapi kebenaran dan kebaikan tersebut. Ya, beliau membawakan dalil tentang zakat ilmu, hadis Rasulullah yang sangat terkenal, ya, yang sudah kita hafal juga dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Qala ba'du ahlil ilm, ini di garis bawahi Ibu, berkata sebagian ulama ketika menafsirkan hadis ini. Apa kata mereka? Hadhihi thalathu la tajtami'u
illa lil alim al-badili li ilmih. Ini di garis bawahi Bu, kata-kata ini. Ada kan terjemahannya? Enggak ada. Kata sebagian ulama ketika mengatakan tentang hadis ini, hadhihi salas, 3 perkara ini, 3 perkara tadi apa? Bersedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, mendoakan kedua orang tua, tidak akan terkumpul kecuali kepada orang yang telah berilmu, yang dia mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Jadi 3 perkara ini itu akan dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu agama. Shadaqatin jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, karena dia amalin, dia ajarkan. Makanya karena sering katakan ibu-ibu jangan kalah saing sama guru TPA. Ya, jangan sampai ibu-ibu nggak ngajarin 1 huruf pun kepada anak ibu tentang Al-Quran. Kalau bisa Al-Fatihahnya minimal ibu yang ngajarin. Kan kalau ibu yang ngajarin, anak kita bisa Al-Fatihah, dia baca ketika sholat, ya, dia baca ketika membaca Al-Quran. Itu kan ngalir pahalanya terus. Ya, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, Bu ngajarin Al-Quran anaknya. Ikro ngajarin juga kan? Jangan anak orang diajarin, anak sendiri nggak diajarin. Ya, usahakan anak kita terlebih dahulu prioritas karena dia yang mengalirkan pahala kepada kita. Ya, maka di sini disebutkan tadi ya, hadis ini 3 perkara tadi nggak akan terkumpul kecuali di dalam diri orang yang dia sudah memahami ilmu agama ini. Ya? Karena kenapa? Karena orang yang memiliki ilmu agama, ya, dia akan bersedekah jariyah karena dia tahu kok keutamaan pahala. Kemudian dia pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena yang dia ajarkan kepada siapapun itu, kepada anaknya, kepada temannya, kepada saudaranya, dan itu diamalkan oleh orang tersebut, ngalir terus pahalanya. Ya, kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin kalau dia sudah paham ilmu agama, dia tidak doakan orang tuanya, pasti dia doa. Makanya kata Syekh Bakar bin Zaid, sebagian ulama mengatakan 3 perkara ini tidak akan terkumpul kecuali pada diri penuntut ilmu. Ya, pasti mereka mengamalkan 3 perkara ini. Mereka dapat tuh ilmu bermanfaat, mereka jadi orang yang mendoakan orang tua, dan mereka senantiasa bersedekah jariyah. Maka sedekahnya penuntut ilmu atau orang yang berilmu diantaranya dia mengamalkan ilmu atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kita lihat lagi. Kata Syekh Bakar bin Zaid, fahris ala hadhil hilyati fahiya ra'su samarati ilmik. Maka ya, bersemangatlah untuk mengamalkan adab ini karena ia adalah buah utama dari ilmu. Ya, karena tadi ya, ketika sebagian ulama berpendapat 3 hal ini, 3 perkara ini tidak terkumpul kecuali pada orang yang berilmu, yang bersusah payah mengajarkan ilmunya, sehingga jerih payahnya itu merupakan sedekah yang bermanfaat, dan penerima sedekah tersebut adalah anaknya, ahli ilmu itu, karena sang anak belajar kepadanya. Lihat Bu, keutamaan kita mengajarkan anak kita. Ya, keutamaan minimal kita ajarkan dia bisa baca Al-Quran, itu akan mengalirkan pahala terus sampai kita meninggal dunia. Ya, maka jangan sampai tadi Ibu ya kalah dengan guru-guru TPA-nya, ya, yang justru dapat pahala kan guru TPA-nya Ibu kalau dia bisa baca Al-Quran. Minimal Ibu juga ambil
peran di situ untuk mengajarkan anak bisa baca Al-Quran. Kemudian kata beliau, wali syarafil ilmi fa innahu yazidu bi kathratil infaq wa yankusu ma'al isfaq wa afatuhul kitman. Karena kemuliaan ilmu, maka ilmu itu baru akan bertambah ketika semakin banyak diberikan, dan justru akan semakin berkurang jika hanya ditahan saja, dan ilmu itu akan rusak apabila disembunyikan. Ya, maka di sini kita sebagai penuntut ilmu agama senantiasa menzakatkan ilmu kita. Tadi apa maksudnya zakat ilmu, Ibu? Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Ya, tapi ingat Ibu, di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Ya, kalau Ibu ingin mencegah yang namanya kemunkaran, tidak dengan langsung gitu ya, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ini. Karena para ulama punya kaidah, Ibu, tidak boleh mengingkari kemunkaran kalau akan memunculkan kemunkaran yang jauh lebih besar. Ini kaidah ya, Ibu. Tidak boleh kita mengingkari kemunkaran kalau kemunkaran yang kita ingkari itu justru akan menimbulkan kemunkaran yang jauh lebih besar. Tapi kita tunda mengingkari. Minimal kita ingkari dulu dari hati kita. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan contoh, kalau ibu-ibu pulang dari pengajian tiba-tiba mendapatkan sekelompok pemuda lagi mabuk-mabukan, ya, lagi minum bir bintang gitu ya, mereka dalam keadaan mabuk. Memang maslahatnya kalau ibu memberikan nasihat kepada mereka, ya nggak Bu? Ibu ceramahi, kalian ini gitu ya, mabuk-mabukan, mabuk itu haram, minum khamr itu, kalau dia nggak bertaubat kepada Allah, dia wafat dalam keadaan jahiliyah dan sebagainya. Ibu bawakan dalil. Kalau ibu langsung cegah saat itu, kira-kira bagaimana keselamatan ibu? Kan berbahaya, ya, karena dia dalam keadaan mabuk ini, nggak sadarkan diri, ya. Nah, itu yang kata Syekhul Islam, kalau dia cegah saat itu bisa membahayakan dirinya. Inilah yang disebut dengan mengingkari kemunkaran. Betul, dia ingkari kemunkaran, tapi itu bisa mendatangkan kemunkaran yang lebih besar. Apa kemunkaran yang lebih besar itu? Bisa dibunuh, bisa disakiti ibu tersebut, dan itu namanya kemunkaran yang jauh lebih besar. Ya, maka di dalam amar ma'ruf nahi munkar kita perhatikan kaidah ini ya. Jangan sampai niat kita baik mengingkari kemunkaran, tapi justru menimbulkan kemunkaran yang jauh lebih besar. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, qala ba'du. Sudah ya. Wala tahmiluka da'wa fasadiz zamani wa ghalabatil fussaqi wa dha'fu ifadatin nasihati an wajibil ada'i wal balagh fa in fa'alta fahiya fa'latun yasuqu 'alaiha al fussaq adh-dhahab al ahmar liyutimma lahumul khuruju 'alal fadilati wa raf'u liwa'i radilah. Kata beliau, jangan sampai kalian para penuntut ilmu memiliki anggapan bahwa zaman ini telah rusak dan orang-orang fasik justru lebih mendominasi. Maka nggak bermanfaat kayaknya kalau saya kasih nasihat gitu ya. Atau dia malas untuk menyampaikan ilmunya. Ya, maka ini adalah perkara yang salah. Jadi terkadang orang berpikir misalnya, ngapain saya nasihatin gitu ya, ngapain saya sampaikan ilmu saya di dunia medsos gitu ya. Toh medsos ini kan isinya banyak kefasikan ya.
isinya banyak kemunkaran-kemunkaran, maka pasti saya salah gitu loh. Ya. Dan itulah kenapa ya para asatizah ya mereka berpikir perlu untuk menyampaikan ilmu mereka melalui channel-channel YouTube karena untuk mengurangi adanya kefasikan-kefasikan tadi. Apalagi zaman sekarang tuh ya, video yang gak bermanfaat justru paling tinggi subscribernya. Ya, video-video aneh Indonesia itu subhanallah paling aneh kawan-kawannya. Ya, video yang gak ada manfaatnya, ya, video yang aneh saja, nyari sensasi saja, tapi banyak banget tontonannya, yang nontonnya, gitu ya. Tapi giliran video-video kajian, gitu ya, ilmu yang bermanfaat itu, walaupun alhamdulillah sekarang sudah banyak ramai di YouTube ya, asatizah banyak mengisi, dan itu memang untuk mengimbangi tadi. Karena kalau kita biarkan saja YouTube ini yang justru ditonton juga oleh anak-anak kita ya, yang mereka tonton itu yang nggak bermanfaat, ya rusak generasi kita, ya. Makanya ini pentingnya kita mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu ini, ya. Maka kata beliau, jangan sampai anggapan kita bahwa zaman ini telah rusak. Justru kemunkaran telah didominasi oleh orang-orang fasik sehingga membuat kita enggan untuk menyampaikan ilmu yang kita miliki. Kalau itu yang kita lakukan, maka ini akan menjadikan orang-orang fasik mereka menguasai ya untuk menyebarkan kemunkarannya kepada manusia yang lainnya. Maka kita nggak boleh diam, ibu-ibu. Kalau kita memang sudah memiliki ilmunya, kita sampaikan ya di dunia sosial. Kalau memang kita sudah memahami ada orang yang dia melakukan penyimpangan, apakah itu pendapatnya, ya, apakah itu di dalam akidahnya, apakah itu di dalam komen-komennya, maka kita kalau memang sudah punya ilmunya ya. Kalau merasa kita sudah memiliki ilmu itu kita sampaikan, ya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak mengamalkan ilmu atau menyebarkan ilmu yang kita miliki, ya. Maka ini pentingnya kita di dalam beramal. Dan beramal itu kalau ditinggalkan kita mengamalkan ilmu. Banyak atau sedikit? 2 saja. Kita sampai jam berapa, Bu? 3 ya? Oh, sudah mau habis ya? Ini berarti tandanya untuk berhenti ya? Berarti karena cukupkan saja untuk materi ya pada siang hari ini sampai zakat ilmu ya, Bu ya, yaitu zakat ilmu dengan kita mengamalkan ilmu kita, menyebarkan ilmu kita, kemudian juga mengajak seseorang kepada yang ma'ruf, mencegah seseorang berbuat kemunkaran, itu termasuk ke dalam zakat ilmu tadi. Dan keutamaannya luar biasa. Kalau kita tunaikan zakat ilmu ini, ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang terus mengalirkan pahala. Dan juga tadi 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah ini, yang terus mengalirkan pahala adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak kepada orang tuanya, itu hanya bisa dilakukan oleh penuntut ilmu agama. Maka orang yang nggak menuntut ilmu agama, dia nggak bisa mengamalkan 3 perkara ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut tanya jawab. Itu ada yang raise hand kayaknya. Yang di kertas dulu ya. Nanti yang raise hand-nya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz dan keluarga. Semoga juga yang mendoakan mendapatkan yang sama.
Ustadz izin bertanya, sampai sebatas mana boleh bertanya kepada sesama penuntut ilmu mengambil keputusan? Misal bertanya tentang muamalah kepada teman yang sudah ikut kelas muamalah, lalu dijadikan keputusan dalam pengamalannya, ataukah harus bertanya kepada ulama yang ahli dalam bidang tersebut? Iya, syukran, jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan suatu ilmu ya, maka kita di dalam mengambil keputusan tentu harus dilandasi dengan ilmu kan ya. Yang Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kamu bersikap atau mengambil suatu amalan atau suatu sikap tanpa landasan ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati akan ditanya oleh Allah. Maka kalau bertanya tentang suatu pertanyaan yang penting, apalagi masalah muamalah, Ibu, ya, fikih muamalah ini fikih yang sangat luas pembahasannya. Maka perlu kepada ustadz yang memang punya kapasitas di bidang tersebut, ya, yang memang dia ahli dalam bidang tersebut. Jadi tidak bisa kepada sesama teman walaupun dia sudah mengikuti kelas khusus gitu ya. Kelas khususnya biasanya 6 bulan Bu ya. 6 bulan atau 3 bulan. Kan sudah ikut kajian muamalah tapi itu belum mencukupi kapasitas dia untuk memberikan solusi terhadap permasalahan muamalah. Ya. Maka kalau dia ingin bertanya soal ilmu muamalah, bertanyalah kepada ustadz yang punya kapasitas di bidang tersebut. Ya, kan sekarang sudah banyak kalau ustadz itu Ibu ya. Maka tanyakan kepada asatizah yang punya kompetensi dalam fikih muamalah ini. Apalagi fikih muamalah pembahasannya begitu luas dan begitu sulit berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer saat ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, bismillah, Ustaz Afwan izin bertanya. Ada lagi ya. Fitnah dunia di akhir zaman sangat kencang. Kadang kita terlalaikan dengan media sosial, menyia-nyiakan waktu. Bagaimana kita bertaubat dari dosa di atas dan selamat masuk surga? Iya, jazakillah khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Berkenaan dengan seseorang yang taubat, kan dia harus memenuhi 3 syarat ya Bu. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kalau dosanya itu kepada Allah, kepada haknya Allah, bukan kepada haknya manusia, maka ada 3 syarat taubatnya. Yang pertama, an yuqli'a aniz-dzambi, dia berlepas diri dari dosa tersebut. Artinya kalau dia suka menyia-nyiakan waktu dengan media sosial, cara bertaubatnya ya dia tinggalkan itu media sosial yang tidak bermanfaat. Jadi dia gunakan media sosialnya hanya untuk perkara yang manfaat saja. Adapun yang tidak manfaat maka dia tinggalkan. Yang kedua, an-nadamu fi fi'lih. Dia menyesali dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda. Dia bertekad gak mau lagi jatuh kepada dosa tersebut. Maka kalau memang seseorang betul-betul bertaubat kepada Allah, dia memenuhi 3 syarat ini. Inilah syarat taubatan nasuha, taubat yang murni. Maka waktu yang sudah dia
buang selama ini, dia mohon ampun kepada Allah, adapun kedepannya dia perbaiki dirinya, maka dia sibukkan saja dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau dia ingin jatuh lagi kepada perkara yang gak bermanfaat di media sosial, dia harus ingat bahwasannya dia telah bertekad untuk tidak jatuh lagi perkara yang tidak bermanfaat itu. Maka cara bertaubatnya tadi memenuhi 3 syarat ini. Yang kedua, Ibu, sibukkan hari-hari kita dengan perkara yang itu bernilai pahala saja. Kita ini kan banyak sibuk dengan perkara yang mubah, Ibu, ya. Maka kita coba menyusun jadwal, menyusun agenda dalam kehidupan kita ini. Kita pastikan 24 jam yang kita lewati itu semua bernilai pahala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur. Jadi kita susun agenda hidup kita ini. Ya, karena kalau kita nggak punya agenda, kita yang akan tersia-siakan oleh waktu ini. Kita yang terbawa, karena nggak punya agenda. Ya, makanya mungkin anak-anak yang pernah lulus dari pesantren, dia sudah punya agendanya tuh. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dipastikan itu bernilai pahala. Maka coba Ibu susun agenda dari mulai bangun tidur apa yang harus saya lakukan. Jadi agendanya itu nanti akan menuntun Ibu, oh ini semuanya bernilai pahala. Yang ketiga tentu memperbanyak teman-teman yang soleh. Yang ketika Ibu sibuk dengan dunia sosial yang tidak bermanfaat, bisa diingatkan oleh temannya tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang telah gugur penisbatan dirinya terhadap manhaj salaf ketika dia masih tidak memilah-milah guru yang lurus akidah dan manhajnya, serta baik dalam adab dan akhlaknya dalam mengambil ilmu agama? Baik, ya. Jazakillah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Berkenaan dengan menisbatkan diri kepada manhaj salaf, Anda selalu mengingatkan manhaj salaf ini bukan kelompok, bukan golongan, tapi dia adalah metodologi cara kita beragama, yaitu cara kita beragama mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan juga para tabi'ut tabi'in. Maka kita tidak bisa memastikan seseorang telah gugur penisbatan dirinya gitu ya kepada manhaj salaf ini hanya karena dia jatuh di dalam suatu perkara, dia jatuh di dalam suatu kekeliruan. Tidak bisa. Karena bisa jadi seseorang selama hidupnya ini misalnya dia memang berpegangnya kepada pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, pemahaman tabi'ut tabi'in, tapi di suatu hari dia tergoda melakukan sesuatu yang itu sesuai hawa nafsu. Maka kewajiban kita ingatkan, dan kita tidak boleh menganggap langsung dia, oh berarti dia sudah keluar dari manhaj salaf. Ya, termasuk tadi seseorang yang tidak memilah-milah guru, ya, kemudian juga tidak memilah-milah akhlak atau adabnya baik atau tidak dalam mengambil ilmu agama, maka orang yang seperti ini mungkin dia terkena syubhat, kan mungkin ya. Jadi kasih uzur dulu kepada seseorang yang dia tiba-tiba katakanlah kok semakin jauh dari ajaran para ulama salaf terdahulu, atau metodologi beragamanya kok menjadi beda gitu ya, atau cara dia memahami agama kok bukan dengan pemahaman para sahabat. Maka kasih uzur dulu, barangkali terkena syubhat di luar sana, ada pemikiran-pemikiran yang dia mungkin terkontaminasi di luar sana ya, yang menjadikan akhirnya dia salah di dalam mengambil seorang guru atau memiliki adab dan akhlak yang kurang baik ya. Maka tidak bisa disebut gugur atau tidaknya seseorang yang bermanhaj salaf, karena manhaj itu kan cara kita beragama saja ya, bukan sebuah golongan,
bukan sebuah kelompok. Intinya seseorang yang berpegang dengan pendapat pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'ut tabi'in, maka dia dianggap berpegang kepada manhaj salaf. Ya. Yang keempat, afwan Ustaz, ilmu yang bermanfaat apakah terbatas untuk ilmu agama saja atau berlaku untuk ilmu lainnya? Iya, terbatas untuk ilmu agama saja, Ibu. Jadi ilmu yang bisa mengalirkan pahala itu adalah ilmu agama saja, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, teman kita, ya. Karena makna dari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maknanya ilmu agama, bukan semua ilmu, bukan ilmu pengetahuan, bukan ilmu sains, bukan ilmu eksak gitu ya. Walaupun ilmu pengetahuan itu selama dia niatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin itu bisa bernilai pahala, tapi tidak bisa mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia. Ya, adapun yang bisa mengalirkan pahala adalah ilmu-ilmu agama yang telah kita ajarkan kepada orang lain atau yang telah kita amalkan dan itu juga diamalkan oleh orang lain. Ya. Kemudian, afwan Ustaz izin bertanya. Yang pertama, banyak banget Ibu, 3 pertanyaan. Bila mana kami berkenalan dengan orang baru, bagaimana cara mencari tahu, mengenali sosok orang tersebut agar terhindar dari ghibah sebab menyampaikan hal atau karakter yang sebenarnya atau kurang baik dari orang yang dimaksud, semisal dominan, takabur, ujub dan sebagainya. Kalau ketemu dengan orang baru, ya kenalan dong Ibu. Apa susahnya kenalan, datengin ke rumahnya, main ke rumahnya gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol dengan dia, kan lama-lama kita kenal sosok orang tersebut seperti apa. Ya, nanti kalau sudah kenal, ajak dia bermuamalah. Bagaimana muamalah dia dengan harta? Karena orang itu baru kelihatan bagaimana sebetulnya sosok kepribadiannya kalau dia bermuamalah dengan harta. Ya, apakah apakah ibu misalnya jual beli, ya, sewa menyewa dengan sosok orang tersebut, maka kita bisa tahu dan bisa mengetahui bagaimana sosok orang tersebut. Karena orang itu, ya, ini menurut sebagian ulama, ya, bisa dinilai dengan cara bagaimana ketika dia bermuamalah dalam hal harta. Yang kedua, bagaimana ketika kita safar bareng dengan orang itu. Itu bisa kelihatan tuh karakter aslinya. Kalau kita safar dengan seseorang, itu bisa kelihatan karakter aslinya seperti apa. Ya. Maka kalau ibu mau tahu sosok orang tersebut, ya yang pertama ibu kenalan dulu. Ibu main ke rumahnya, ibu kunjungi, ziarah, nanti baru melakukan muamalah harta dengan dia. Habis itu nanti kalau ada waktu bisa safar bersama gitu kan. Makin lama makin ketahuan bagaimana sosok karakter yang sebenarnya. Ya. Yang kedua, bila mana kami tidak merasa nyaman di antara orang-orang yang ujub, takabur, apakah kami berdosa? Ya. Kalau definisi takabur tadi adalah maknanya meremehkan manusia yang lain dan menolak kebenaran, maka ibu tidak merasa nyaman, ya tidak berdosa. Karena memang seseorang yang berada di lingkungan yang ternyata orang-orangnya bersikap takabur tadi, menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah, atau tadi suka meremehkan manusia yang lain, ya tentu orang yang dia pemahamannya lurus terhadap agama ini nggak nyaman berada di sekeliling orang yang seperti itu. Ya, maka apabila ibu berada di lingkungan atau teman-teman yang seperti itu, maka ketidak merasa nyamanan ibu ya tidak berdosa, ya. Tapi ibu bisa mendoakan atau juga mengajarkan bersama tata cara hidup tawadhu itu seperti apa.
kita rendah hati, tidak membanggakan diri, tidak membanggakan ilmu yang kita miliki, maka itu bisa menjadi sebab mungkin orang ini bisa berubah, ya. Karena orang yang ujub takabur ini biasanya mereka ingin cari popularitas saja, ya. Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya kita ingatkan kembali bahaya takabur, bahaya ujub, sering berbangga dengan amalnya, bangga dengan ilmunya, yang itu kata Rasulullah termasuk ke dalam kebinasaan. Ya, salah muhlikat kata Rasulullah, 3 perkara yang akan membinasakan seseorang dunia dan akhirat. Di antaranya adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang ujub bangga terhadap dirinya. Ya. Yang ketiga, kitab apa yang sebaiknya para thalibul ilmi untuk pelajari? Banyak Ibu. Dimulai dari dasar semua. Kitab akidah belajar usul salasa. Kitab adab yang kita pelajari ini hilyah thalibil ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Kitab tafsir pelajari juz amma, juz 30. Boleh tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Syekh Utsaimin yang mudah difahami. Kitab hadis yang pertama dipelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu adalah kumpulan hadis yang sahih yang juga merupakan pokok landasan agama ini. Itu ada semua di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Begitu juga kitab fikih, pelajari fikih yang dasar saja. Kalau Ibu mungkin baca Fiqhun Nisa, fikih tentang wanita. Ya, karena itu khusus membahas termasuk haid dan nifas, bagaimana wanita yang istihadah, itu kan penting bagi ibu, ya. Maka pelajari ilmu yang dari dasar terlebih dahulu. Kita sudah sering ingatkan at-tadarruj fi talabil ilm, di antara adabnya penuntut ilmu agama, dia bertahap di dalam menuntut ilmu agama. Pelajari kitab-kitab yang basic dulu, yang dasar dulu tadi yang Anda sebutkan, ya, baru nanti naik ke level-level berikutnya supaya ilmu yang kita dapatkan itu sistematis, ya. Ilmu yang kita dapatkan betul-betul ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain dan juga mendapatkan keberkahan. Nah, ini ada yang raise hand Ibu ya. Naam Ustadz, ini dari London, katanya mau bicara Oh, sebentar. ini kok ada yang raise hand terus? Oh, kepencet. Baik. Berarti nggak ada pertanyaan dari yang online? Sudah disalin Ustadz. Hah? Sudah? Di sana yang dibacakan diantaranya dari yang. Oh, ini sudah disalin nih. Oh. Berarti udah ya? Nggak ada lagi pertanyaan? Sudah. Baik Ibu-Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan kajian kita sampai zakatul ilmi tadi ya, zakatnya ilmu, di nomor yang ke-45. Kita lanjut dengan izzatul ulama, wibawa seorang ulama, orang yang memiliki ilmu, ya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu harus punya wibawa, Ibu. Kita tidak boleh merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang mungkin dia secara hartanya banyak, ya. Kemudian juga orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang berilmu agama, dia nggak akan merendahkan dirinya di hadapan mereka. Makanya para ulama itu tidak takut untuk menfatwakan yang benar, ya, karena yang menjadi landasannya adalah keridhaan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai dia mengeluarkan fatwa yang untuk menyenangkan orang yang bertanya, karena orang yang bertanya itu punya banyak harta saja, ya. Nggak boleh seseorang mengeluarkan fatwa, menyampaikan ilmu sesuai dengan yang supaya orang lain senang, gitu ya.
Jadi nggak boleh Ibu, ya. Orang yang berilmu menghindari itu, makanya mereka menghindari untuk senantiasa dekat dengan para penguasa dan dekat dari orang-orang yang punya harta banyak, karena khawatir mereka akan membeli ilmu dari orang yang berilmu agama ini. Ya, baik. Kita cukupkan ya, ibu-ibu. Ya. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Iya, silakan Bu. Kalau KPM, mungkin bisa bacakan. Mas sudah ketemu Ustaz? Hah? Bahkan sebab kita tadi yang sudah masuk ke kami sudah saling tidak ketemu. Tapi kalau menurut yang bertanya dia belum dibaca katanya. Mungkin mesti ada. Maksudnya gimana, Ibu? Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke panitia sudah kami sampaikan. Tapi menurut beliau pertanyaan dia belum dibaca. Yang mana? Itu dia. Yang mana Ibu yang belum dibaca? Cuma 4 kan? 5 ya. Yang mana yang belum dibaca? Ilmu yang bermanfaat apakah terbatas untuk ilmu agama saja? Sudah ya, Anda jawab. Seseorang telah gugur penisbatan dirinya terhadap manhaj salaf? Sudah Anda jawab kan? Kemudian ada yang 3 pertanyaan ini. Kami berkenalan dengan orang baru. Beliau chat di kolom chat Ustadz. Hah? Oh iya. Kami bacakan atau Mana catnya? oh iya Ustaz. Kami bacakan ya Ustaz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahwan, ini bertanya, Ustaz, bagaimana jika kita berniat mengamalkan ilmu kita untuk orang-orang sekitar kita, tetapi kita dibenturkan dengan aturan bahwa kita harus izin terlebih dahulu kepada guru kita sebagai bentuk adab terhadap guru. Karena kita sendiri memang masih terus belajar, sehingga niat untuk mengamalkan tidak terwujud karena tidak mendapat izin dari guru kita sendiri. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Iya. Jazakallahu khairan kepada yang bertanya ya. Berkenaan dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki tidak harus dengan izin guru. Ya. Karena yang namanya mengamalkan ilmu itu perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang itu sudah menjadi kewajiban tadi. Yang Anda sampaikan hadisnya, justru orang yang punya ilmu dan dia tidak diamalkan akan Allah tanya nanti pada hari kiamat. Adapun yang butuh izin seorang guru itu, kalau misalnya ibu mau menyampaikan resume hasil kajian, yang kajian itu ingin di-share misalnya, ya, kepada orang-orang di sekitar perumahannya, baru ibu harus izin dulu kepada gurunya karena khawatir ada kalimat-kalimat yang salah ditulis atau salah untuk difahami. Tapi kalau mengamalkannya maksudnya adalah dengan langsung mengamalkan ilmu yang disampaikan, ya silakan amalkan. Kecuali tadi ya, dia misalnya ingin
menyampaikan ilmu yang telah dapat dari ustadznya, kemudian dia ingin share itu ke semua grup, maka dia izin dulu. Karena khawatir tadi ya, kesalahan dalam memahami atau kesalahan dalam menulis. Karena kalau dia ingin menyampaikan ilmu lagi yang disampaikan oleh ustadz tersebut, ya harus dengan izinnya. Dan para ulama kan juga begitu. Kalau ada anak muridnya yang ingin menulis ilmu dari ustadznya tersebut dan ingin ia sebarluaskan, maka dia izin dulu dari gurunya tersebut. Ya, adapun mengamalkan ilmu, ya, yang tadi misalnya dia sudah paham keutamaan sholat sunnah rawatib, ya dia amalkan, gitu ya. Maka tidak harus dengan aturan izin seorang guru, kecuali tadi ya, maksudnya dia ingin menyebarkan ilmu yang telah disampaikan ustadz itu, atau mungkin dia ingin menyampaikan ilmu tersebut ya berupa tulisan tadi yang ingin dia sebarkan di media sosial, maka dia harus izin dulu kepada gurunya. Bisa dipahami Ibu yang bertanya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup atau kurang? Cukup Ibu atau ada lagi? Cukup. Ada lagi. Dari tadi satu lagi, enggak dua lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah khusus gitu Ibu untuk belajar ilmu agama ya. Baik ya. Jazakillahi khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Di pertemuan sebelumnya di bulan kemarin ya, Anda sampaikan ilmu-ilmu apa saja yang menjadi prioritas untuk ibu-ibu pelajari kan ya? Masih ada Ibu catatannya? Ya, maka coba ilmu-ilmu itu yang diprioritaskan ya. Ilmu akidah, kemudian apa lagi Bu? Ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah ya. Kemudian ilmu apa lagi? Nah, menunaikan ya kewajiban-kewajiban ya, atau hak-hak yang wajib ditunaikan di dalam Islam ini ya. Kemudian kewajiban muslimah ya di dalam melaksanakan amanahnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya. Maka itu yang wajib dia pelajari. Kemarin ada berapa yang wajib dipelajari? 6 ya atau 5? Ya kan, mempelajari akidah kemarin, Islam, iman, ihsan, rukun-rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kemudian memahami makna syahadatain, syarat-syaratnya syahadat, pembatal-pembatal syahadat. Kemudian memahami kewajiban muslimah kepada Allah. Ini berkaitan dengan haknya Allah, haknya Rasulullah, haknya sesama manusia, haknya suami, haknya orang tua, haknya kerabat, haknya tetangga, itu dipelajari. Semua hak-hak yang ada di dalam Islam ini. Ya. Kemudian juga berkaitan ilmunya dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Apa yang harus dia perlukan menjadi seorang ibu gitu. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan hukum-hukum khusus untuk muslimah ya. Berkaitan dengan haid, istihadah, darah nifas ya, dan yang lain sebagainya ya. Kemudian ilmu pernikahan dan rumah tangga Ibu ya.
Karena kebanyakan kaum muslimin dan muslimah kalau nikah kan modalnya cinta aja Ibu. Ya, belum khatam bab nikah sudah nikah. Akhirnya ya sering terjadi gesekan ketika pernikahan karena belum khatam bab nikahnya, cuma modal cinta saja gitu. Ya, maka dipelajarin lagi Bu bab pernikahan dan rumah tangganya. Kemudian kemarin pelajari juga perkara-perkara yang dilarang untuk muslimah. Ya, maka ilmu-ilmu tadi saja Ibu diprioritaskan, ada 6 ya. Ilmu ini diprioritaskan ibu-ibu pelajari. Adapun kalau sekolah khususnya saya belum tahu Ibu. Ya, tapi mungkin Ibu bisa mengikuti beberapa asatizah yang mengkaji tentang pembahasan ini. Ya, misalnya pembahasan akidah, ya ikuti Ustadz Fulan. Pembahasan tentang masalah ibadah, ikuti Ustadz Fulan. Berkaitan dengan fikih perempuan misalnya, ya. Kemudian berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga, ikuti tentang Ustadz Fulan. Berkaitan dengan larangan-larangan muslimah, apa saja yang dilarang dalam syariat, ikuti Ustadz yang lagi. Adapun dalam satu kuliah, dalam satu sekolah khusus mempelajari ini, Anda belum tahu di mana tempatnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup Bu atau satu lagi? Cukup Ustaz. Ya, syukran, jazakumullahu khairan atas perhatian Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.